Amin, silakan duduk. Terima kasih RPC. Biasaan bagus, jangan dengar firman Tuhan di tengah orang asing, lihat kanan kiri muka belakang, siapa tahu ada yang belum kenal, ulurkan tanganmu, kenalan. Kalau sudah pernah kenalan lupa, kenalan lagi. Ya nggak usah pelit, cuman kenalan. Sembari kenalan mau kasih duit silahkan, tapi tidak dipaksakan. Shalom semuanya. Haleluya. Kita ada dalam bulan Juni, Fruitful Disciples. Ya, Rock Ministry itu suka sekali dengan fruitful. Bapak rohani saya itu suka dengan buah. Ya, dan dia suka sekali dengan multiply, majua-jua, berkelimpahan, abundantly. Jadi inilah cara yang diajarkan Tuhan sehingga kita eksis di dalam dunia di mana kita hidup. Mari buka dengan cepat Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat yang ke-8, 1, 2, 3 baca bersama. Dalam hal inilah banyak orang berdosa disuruh baca saja belum mau semuanya ya. Sekali lagi baca 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dan dengan demikian kamu adalah yang mengerti katakan tuh amin. Yang sayang Tuhan katakan amin. Tidak hanya dengar mau lakukan firman Tuhan katakan amin. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika engkau bergereja di mega church. Ya, bukan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika gerejamu punya mixer yang paling mahal. Saya tahu mereknya tapi saya tidak sebutkan karena ini di live. Gitu? Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan kalau kamu kaya, sukses, berhasil. Betul? Enggak. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu. Kekristenan itu sangat personal umat Tuhan. Bukan mengenai di mana gereja atau berapa banyak congregation, jemaatnya, bukan. Tapi kamu. Amin. Saya tantang jawab pertanyaan ini. Ya. Siapa yang mau bahwa untuk satu koruptor itu dihilangkan, keluargamu mati satu? Angkat tangan. Mau tidak? Kita rindu enggak koruptor dihilangkan? Rindu, betul? Kerugian yang diambil koruptor itu bisa menyekolahkan 1.200 anak. Misalnya dia korupsi sekitar 600 miliar. Tapi kalau tumbalnya keluarga kita mundur enggak? Enggak mau kan? Enggak mau. Enggak mau. Ya, itu memang natur yang diberikan manusia oleh Tuhan. Bahwa pada akhirnya kita akan mementingkan apa? Individu yang kita sayangi. Maka orang yang paling ngawur, yang mencintai sebelum yang dicintai sadar, sudah mau mati buat objek yang dikasihinya adalah Tuhan Yesus. Ya, dia naik ke kayu salib tanpa mengerti apakah kita akan sungguh-sungguh sama dia. Enggak umat Tuhan. Ada beberapa angot-angotan, beberapa hanya stay di agama Kristen, gak pernah jadi Kristen sungguhan. Ya, hanya untuk ibadah minggu aja masih berkutat, bergumul, melayani angot-angotan, naik dan turun, fluktuatif. Why? Jadi kita belajar umat Tuhan. Dalam hal inilah, makanya saya rasa saya sudah cukup lama mengamati banyak hal. Jawab pertanyaan ini. Kalau kita sekolahkan anak-anak kita di sekolahan yang mahal bonafit, pasti jadi orang, setuju? Bukan monyet. Anak-anak yang disekolahkan di sekolah favorit, pasti hidupnya bagus sukses, setuju? Enggak. Saya punya banyak teman disekolahkan sampai Aussie, sampai Amerika, sampai Afrika, jarang Afrika. Maafkan saya, jarang Afrika. Ya, enggak, belum tentu. Saya balik.
Kalau anak ya cuman sekolah lokal negeri pasti nggak jadi apa-apa. Setuju? Enggak juga. Kita punya banyak orang hebat yang sekolahnya lokal negeri, nggak masalah. Lalu apa ini yang membedakan semua permainan ini? Ya, perhatikan. Kalau orang tuanya cerdas, anaknya pasti cerdas. Iya, belum tentu lagi. Cilaka. Bagaimana mengamati permainan dalam kehidupan ini umat Tuhan? Ya, kalau punya guru hebat, muridnya pasti hebat. Kamu kenal Yudas Iskariot? Gurunya kurang hebat apa? Kenapa dia jadi pengkhianat? Jadi saya rasa Tuhan itu dengan segala hikmatnya, oleh karena Tuhan sendirilah sang hikmat, itu memberikan kita suatu rahasia kehidupan yang disembunyikannya di dalam perumpamaan pohon dan buah. Anak-anak rohani saya, termasuk yang gereja-gereja ngundang saya, ada beberapa pengusaha di sana tanya, Pastor Caleb, Pak Caleb, kami harus bagaimana? Mereka tanya berbagai macam hal, parenting, mereka tanya mengenai bisnis, yang kaya-kaya tanya bagaimana, Pak ini sebetulnya boleh enggak itu? Kami itu ya mengakali sistem pajak, ya tidak? Ayo, berapa? Kalau kami jujur malah jadi masalah. Anda pernah nemuin seperti itu? Ya, tapi bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan ini, ya itu saya, umat Tuhan, siapa yang bisa membuat kamu itu mengenal Tuhan dengan baik dan benar, sampai kamu menghasilkan buah, itulah fungsi gembala yang sesungguhnya. Amin, mengerti semuanya? Ya, nanti pada waktu perjalanan, kalau kamu diberkati anakmu bisa kamu sekolahkan di tempat yang favorit apa segala macam, tapi fungsimu sebagai orang tua itu tidak tergantikan. Karena value itu ditanam di keluarga dan gereja. Value nilai macam apa? Apakah kita boleh sukses nilai bagus, menghalalkan segala cara? Ya. Apakah kita ini yang penting banyak jumlahnya, tapi kualitas belum tentu? Saya khotbah tadi pagi. Ada seseorang, bos, big boss. Saya nggak ngerti apa yang di otak dia. Berapa bulan yang lalu dia ngomong, Caleb Hofer, ya Om, kamu akan saya support dana ya yang gak main-main jumlahnya. Tapi tolong kalahkan gereja ini. Gitu. Gereja ini itu apa Pak? Itu urusanmu. Kalahkan gereja ini. Wow, gitu ya kan. Dan dia menyebutkan apa butuhmu, kita support. Nanti bagi hasil enggak Om? Enggak, saya cuma pengen kamu kalahin gereja ini. Wah, ada loh orang sakit jiwa kayak gitu ya. Ya, saya pikir kita mempunyai armada pasukan yang cukup solid lah. Staf gembala kita, talent di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak, what we call it with ngongso you know, ya terlalu memaksakan diri. Saya rindu Ferry lebih langsing 10 kilo dan belum kunjung datang sampai hari ini. Saya enggak terus nyiksa dia, naik ke kayu salib, yang saudaraku ya kan. Anda ngerti rahasia Yesus langsing, kalau Yesus gendut Ferry, salibnya ambruk. Umat Tuhan, ya pikiran saya banyak sekali. Belum lagi wajah mamah saya, hey bisa enggak sih kita terima uangnya dulu? Ide bagus Bu Francisca, right? Di dunia ini ada say sorry. Kita terima dulu, ya. Ternyata Om nggak semudah itu Everguso. Dan kita sudah memakai sejumlah kan gitu kan. Anda ngerti nggak? Sebelum Roh Kudus berbisik di hati saya, di benak saya dipenuhi gambar wajah mama saya. Rupane Bu Bin ini ada di benak saya. Matanya menyala, menatap saya, ya. Mbok aneh-aneh toko, itu bahasa yang dia selalu ucapkan. Sudah tulus sayang sama Tuhan aja, itu jalan kita.
Lah rasida dadian. Goro-goro sampean. Duitnya hilang. Ya. Karena bukan itu permainannya. Yang kita lombakan adalah buah. Kemarin sudah saya sampaikan. Perumpamaan yang Tuhan pakai bukan pohon hias. Lihat kanan kiri bilang, bukan pohon hias. Ya. Lalu lihat kanan kiri, bukan pohon bonsai. Bukan. Bukan rumput. Hei, kamu yang Pak, rumput tetangga. Hentikan lihat rumput tetangga. Hentikan. Kamu gak kerja gara-gara mengamati rumput tetangga. Jangan. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Hentikan. Pertandingannya pohon buah, bukan rumput. Bukan. Mengerti? Belum mengerti, katakan amin. Jadi di tengah-tengah benturan teknik mencari berkat di dunia ini, Tuhan ajarkan kita strategi pohon buah untuk berkemenangan. Kita harus mengerti itu. Ya. Kita tidak akan dinilai dari wah kamu dari mega church apa. Enggak. Begitu seseorang putra bernama Obaja Victor Anugrah berbuat nakal yang bukan kriminal di sekolah Mangunan, yang dicari gerejanya atau papa mamanya? Papa mamanya. Bolehkah papa mamahnya nyuruh orang gereja yang datang? Walaupun papa mamahnya kebetulan gembala di gereja yang sama. Rumit sekali omongan ini. Gak mungkin. Ya, itu pasti yang dicari pohonnya. Pohonnya. Suatu kali saya dikasih makan durian sama anak saya. Tebak Bi. Durian mana ini? Apa ya masalah uripku kurang. Ya, kamu ngasih aku durian aja kok main tebak-tebakan. Aduh, terus otak saya ini menyajikan beberapa kemungkinan karena duriannya enak. Saya diagnosis ya isinya peloknya lumayan kecil tapi dagingnya itu lumayan tebal. Warnanya kuning kok legit ya, ada pahitnya. Medan, Sumatera kan? Bukan. Loh, bukan tambah Y lagi. Ya kan? Terus saya Jepara, bukan Y. Saya lama-lama capek. Gah masuk, apa lagi? Ya kan? Terus segala macam. Ini cuman dari Temanggung pojok sana. Siapa sih nyangka? Tapi di tengah-tengah saya tadi rasa capek hampir jengkel, saya tiba-tiba, wow, gak nyangka aku. Ada yang seperti ini. Di dusun tak terkemuka di daerah Temanggung atas sana. Kok bisa menghasilkan buah yang seperti ini? Yang mengerti katakan amin? Iya. Kamu pada waktu bertarung di depan sana, berapa banyak yang mengedepankan outfitmu? Merek sepatumu. HRD, saya mau lamar pekerjaan. Skillnya Pak, lihat gak merek jam tangan saya? Ada gitu? Ada. Ibu gak pengen tahu papa mama saya namanya siapa? Gitu? Anda kayak gitu mainnya? Hah? Anda gak ngerti? Ibu ngerti? Habis sedot lemak ini? Anda ngerti? Hah? Itu gak laku. Gak laku kenapa? Makanya Tuhan bilang apa? Cuman satu ini jalan ninja yang akan menyelamatkan dan mendatangkan kemenangan dalam hidupmu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Sekarang tanya dirimu sebelum saya lanjutkan, kamu berbuah banyak tidak? Ya, pohonku banyak kutunya Pak, enggak sempat berbuah. Kamu berbuah banyak enggak? Dan demikian kamu adalah muridku. Sekarang kita punya stage manager ya, resah ya. Kurang 15 menit. Ya gak apa-apa. Kita belajar jadi lebih bagus. Nah dari sini ya saya pengen walaupun saya akan berbicara cepat sekali waktunya gak banyak. Pada waktu kekristenan muncul mula-mula dan Tuhan Yesus naik ke Bukit Zaitun dan diangkat ke sorga. Kisah para Rasul, Fatsal 1, 2, 3, 4. Ya, dan kira-kira pada waktu itu ada 3 kaisar Roma yang begitu bengis kejam. Nero, Caligula, dan Diasthenes.
Ya, itu sukanya potong-potong mutilasi bunuh orang Kristen. Pertanyaannya, bagaimana kekristenan bertumbuh? Bilangan research bilang 12 tahun belakangan ini pertumbuhan kekristenan di Indonesia turun 80%. 80%. Yang ada adalah perpindahan jemaat antar gereja. Jadi bagaimana di tempat yang walaupun kita memang minoritas dan sering dihambat, whatever. Tapi zaman dulu ancamannya mati. Kalau kamu Kristen ancamannya mati. Bagaimana kebangunan rohani begitu meledak. Hebat kalau ancamannya mati. Kita cuma ancamannya digerebek sekarang ini. Sama paling gak ditunjuk-tunjuk sebentar, ya kan. Berhenti gak ibadahmu, berhenti gak ibadahmu. Seperti itu. Very, kalau nunjuk perut, jangan kepala. Ya kan. Cuman itu aja. Tapi bagaimana bisa turun 80%? Sedangkan dulu, bagaimana? Dan pada waktu itu, apakah orang Kristen tidak bekerja? Harus bekerja, orang Kristen harus bekerja. Lalu pada waktu masa penganiayaan, saya sudah research, apa pekerjaan orang Kristen mayoritasnya? Nomor 1, budak. Iya. Begitu kamu mau daftar kerja, apa agamamu? Begitu kamu diam, Kristen ya. Begitu kamu Kristen, kamu dipekerjakan tanpa janji upah. Mikir. Orang Kristen, daftar kerja sama orang yang enggak Kristen atau Roma saat itu. Agamamu apa? Mulut orang Kristen disegel. Barang siapa tidak mengakui aku di hadapan manusia, tidak akan aku akui di hadapan Bapa. Ini orang Kristen ini bingung jawabnya. Ya kan, kalau dia bilang Zeus, agamamu apa? Poseidon. Gitu kan, ya kan. Siwa, enggak ini. Dia bingung dia bingung. Nek Kristen modar. Apa ya? Sing liyane sekarang live saya jadi enggak bisa. Ya kan? Pilihan paling banyak pasti diem. Cengli enggak? Logis ya? Begitu diem yang wawancara Kristen ya kamu. Begitu Kristen pasti upah budak. Kenapa? Karena dilaporkan aja mati kok. Masih mau kerja enggak? Apa daya? Tetap harus kerja. Tetap harus kerja. Tetap harus kerja. Dan siap tidak diupah. Karena apa? Karena begitu kamu Kristen saat itu, kamu adalah buronan. Dicari kamu. Serba salah. Salah sendiri daftar kerja. Kalau kerjamu enggak bagus, dilaporkan. Kalau kamu membuat tuanmu jengkel, Kristen siji jelei, kerjone elek. Halo, Batalion Roma nomor 17, ini ada satu cindil Kristen ini. Ya, namanya Gio siapa gitu loh. Tolong dijemput. Mati. Tapi kalau dia kerjanya bagus, puji Tuhan. Kafir ding. Wah, syukurlah. Untuk pegawai Kristen kerjane apik ora perlu bayar rokeh. Translate. Bapak pekerja Kristen kerjaannya bagus, tidak perlu ngupah layak. Why? Salah sendiri Kristen. Lalu kita main pakai cara apa? Ya, dan saya heran. Pada waktu baca kisah para rasul, mereka menyanyi penuh sukacita. What? Kita ini kalau nggak dididik dengan bagus ya, kurang makan, kurang gadget, kurang pulsa aja cemberut ya tidak? Ini diperbudak, dianiaya, masih bisa nyanyi penuh sukacita. Can you imagine? What the secret? Apa rahasianya? Pohon yang menghasilkan buah. Oleh karena itu Tuhan bilang apa? Seperti pohon. Berarti bukan pohon. Tapi seperti, Tuhan sering sekali seperti anak kecil yang empunya kerajaan Allah. Seperti, berarti bukan, Pak aku kekanak-kanaan wong yang nyuruh Tuhan. Ngawurmu. Tuhan tidak nyuruh kamu kekanak-kanaan. Tuhan nyuruh khusus kamu seperti anak kecil itu supaya kamu tidak kehilangan kekaguman akan Kristus. Anak kecil kalau kagum banget umat Tuhan. Anak besar kebanyakan mikir. Ya, seperti domba. Apakah domba beneran? Lihat kanan kirimu. Domba beneran? Seperti serigala. Serigala beneran? Enggak. Seperti pohon. Pohon, kenapa efektif sekali? Dia tidak baper. Ya.
Dia enggak baper. Berapa banyak di sini yang kerjaanmu kurang bagus karena kamu kurang menguasai pekerjaanmu. Jangan lihat kanan kiri, lihat dirimu sendiri. Kamu kerja masih kurang bagus karena kamu belum menguasai pekerjaanmu. Berapa banyak saya lihat korupsi, nepotisme terjadi karena yang bagus ditelikung yang kurang bagus tapi mempunyai antek-antek. Ya, selalu seperti itu, selalu seperti itu, selalu seperti itu. Ya, berapa banyak yang menguasai pekerjaannya tapi tidak bisa stabil kerja bagus karena hatinya sedang susah. Berapa banyak yang menguasai pekerjaannya tapi hasil belum stabil karena dia selalu iri dan dengki hatinya. Berapa banyak ya yang menguasai pekerjaannya tapi belum bisa stabil karena ada bisul di pantatnya. Berapa banyak? Saya bisa terusin banyak banget sama Tuhan. Intinya apa? Too many drama. Terlalu banyak baper. Anda pernah lihat pohon baper? Demi khotbah ini. Ya, demi khotbah ini. Saya letakkan tangan saya di pohon belimbing buluh papa mama saya di Pandean. Pohon belimbing buluh mama saya, papa saya, itu sudah ada sekitar berapa belas tahun ya mam ya? 20 tahun. Dan berbuah setiap musimnya. Dan jadi berkat remeh belimbing wuluh. Saya tanya sama dia, pernahkah kamu susah? Dia jawab, iya kamu, pernahkah susah? Tujuan hidupmu apa? Kami enggak bisa. Lalu saya kasih bahasa pohon yang paling saya ngerti. I am Groot. Orang kantuk. Ya sudahlah. Ya kan. Tapi di antara kami diskomunikasi, dia enggak pernah gagal kasih buahnya untuk jadi berkat. Ya. Dan pohon itu, puji Tuhan kita Kristen, secara feng shui, hong shui, shui banget, shui ke, itu menghalangi pintu depan. Tidak bagus, harusnya ditebang. Anak saya yang arsitek, ini kalau lebih bagus lagi rumah ini dihilangkan. Banyak orang, termasuk imam besar Kayafas, tebang dia, salibkan dia. Dia tetap survive sampai hari ini. Kenapa? Dia berbuah banyak. Habis perkara. Galatia 2:20 mengenai buah roh bilang kalau kamu menghasilkan buah-buah roh tidak ada hukum di dunia ini yang sanggup menentang kamu. Pak aku kok gak naik, kok gak promosi ya karena supervisorku tuh julid Pak. Karena supervisorku itu Pak, waduh dia itu suka yang cantik-cantik Pak walaupun kerjanya gak bagus. Dia tuh curang Pak, dia tuh ini kemarin mungkin saya membuat hatinya gak enak ketika saya pergoki dia korupsi. Kalau kamu kerja bagus, yang bela kamu bukan supervisormu, yang bela kamu Tuhan Yesus. Ya. Sebab hanya dengan cara itu nama Bapa dipermuliakan. Jadi di dalam fruitful disciples, perumpamaan yang Tuhan kasih mengenai pohon yang berbuah, kita memecahkan satu yang di marketplace itu paling sering membuat manusia pekerja employee itu baper. Wira swasta atau ikut orang? Ya tidak. Kenapa saya ngerti benar seperti ini? Karena saya punya anak rohani banyak. Be aku enaknya gimana ya Be ya? Ikut orang lagi aja po ya. Ini nih. Ikut orang lagi aja po ya. Karena dulu berarti dia ikut orang. Terus dia sumpek hatinya wira swasta. Dan dengan keadaan seperti sekarang dia terbersit untuk ikut orang. Betul? Ya. Kenapa ikut orang? Filosofinya apa? Yang dikejar gaji pokok dan fasilitas. Iya atau iya? Kita semua tahu kalau ikut orang itu pasti ada batasannya. Bagaimana ikut orang tidak ada batasannya? Jadi iblis koruptor. Makan uang rakyat. Temenin Bapak Ferry.
Kalau wira swasta, kita mempunyai kebebasan mengatur diri sendiri, kemandirian. Mengerti katakan amin? Tapi resikonya besar sekali. Ya tidak? Jadi yang mana? Anda lihat. Ikut orang, hatinya sumpek. Ya. Huh? Gak apa? Ya. Tapi kalau wira swasta, resikonya besar. Saya sudah mengawal anak-anak saya sepanjang umur pertumbuhan untuk memecahkan masalah ini. Solusinya apa? Jadi pohon. Seperti pohon. Pohon ikut orang atau wira swasta? Halo? Pohon buah ikut orang atau wira swasta? Anda ngerti tidak? Itu bukan urusannya dia. Sebuah pohon, pepaya atau mangga atau durian, itu bisa sengaja ditanam, bisa nggak sengaja ditanam. Yang nggak sengaja ditanam itu bisa tanggung jawab para burung gereja atau burung kasuari. Pokok begitu dia tumbuh, fokusnya cuma satu, hasilkan buah. Iya, cuman itu saja. Seorang putra saya, Andre Salim, bilang, B, kami bawakan hasil panen pertama. Loh, kamu kok bisa panen nih ukuran? Lemah orang Jogja kok. Ya, di belakang rumah kami tumbuh pohon pepaya. Terus, gak ada yang punya, jadi itu punya kami. Wow. Kamu jangan gitu di rumah Pak Handaka loh ya. Kalau di Pak Handaka pohonnya ada namanya. Ya diukir. Handaka. Buah hati love tin. Ya kan? Gak bisa sama Tuhan. Ya, dia gak mikir ikut orang atau wira swasta. Begitu dia tumbuh, fokusnya cuma satu. Fokusnya cuma satu, menghasilkan buah. Bisakah kamu kerja seperti itu? Begitu kamu kerja, waduh, ya, saya punya anak binaan. Kemarin saya tanya, B, terima kasih ya atas doanya. Engkau yang pernah main ke Hard Rock ke tempat kami, ngerti ada satu orang yang suka bantu-bantu. Saya doakan dia supaya terima Tuhan Yesus, sekarang belum, tapi mendekati. Ya, dia bilang puji Tuhan. Puji Tuhan, iya. Terima kasih doanya, rumah saya sudah terbangun. Dia kerja sembarangan, tapi tekun dan rajin sekali. Dan rumahnya yang 100, kecil lah 120 meter persegi, sudah terbangun, bisa ditempati. Wow, kok bisa? Dia bilang, saya enggak kayak teman-teman kok B. Saya kalau sudah kerja ya kerja, harus yang terbaik. Wow, sementara teman-temannya kalau apa? Bayaran piro? Bayaran piro? Saya tegaskan sekali lagi, kerja gaji kecil itu menyebalkan. Setuju? Lebih menyebalkan lagi kamu ndak kerja, ndak ngasilin apa-apa. Kalau kamu kerja gaji kecil, sing sebel hatimu. Tapi kalau kamu ndak kerja, ndak ngasilin apa-apa, sing sebel keluargamu. Nyebelin kamu. Jadi bisa enggak sebelum nanti BUMN mengundang kamu. Sebelum ada cukong kilaf investasi dalam hidupmu. Sebelum pamanmu dari Chongqing datang dari Shanghai. Memberikan warisan ternyata kamu adalah keturunan kaisar dinasti Qing. Sebelum halusinasi imajinasimu itu terkabul. Apa yang jadi pekerjaanmu saat ini? Tanggung jawab yang terbaik. Kerjakan sedemikian rupa seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23 bukan untuk manusia. Bisa enggak seperti itu? Kalau kamu tidak convert, tadi bahasa yang diingatkan anak saya. Kalau yang gaji kamu manusia, jangan sambat, upahmu pasti upah manusia. Betul tidak? Kamu kerja bagus supaya dilihat siapa? Manusia. Itu kenapa kalau manusia ndak ada kerjamu ndak bagus kan? Kamu santai-santai, supervisornya dia Ji. Wow kayak kecemplung kali ya puji Tuhan. So santai sih, udut sikit.
Karena kamu kerja untuk manusia. Lalu kamu sambat, kok gaji muda-muda, gaji manusia ya seperti itulah. Mau apa kamu? Kok itu enak ya Pak ya, gak kerja kok apa segala macam. Itu mungkin upah setan. Ya, saya sudah banyak berproses. Saya lihat teman-teman saya sudah banyak iri dan saya bertobat sekarang. Gak ada gunanya, gak bagus buat saya sendiri. Saya pernah lihat teman saya, kok enak sekali ya. Kerjanya judi, rehab narkoba 4 kali, saya baru 2. Tapi kok hidupnya kok tetap enak, bisa keliling Eropa ya. Saya keliling Karangkalasan. Tapi hari ini, orang yang pernah saya pikir beruntung itu, hidupnya tidak bagus sama Tuhan. Utang 300.000 duwira, hutang 300.000 punya enggak? Loh kamu kan orang kaya. Lah ya kui. Wow. Dulu begitu berlimpah, terus cara cari uang yang ini. Ini cara sesat ini, tapi masih laku sampai sekarang, saya heran ini. Ya. Ini adalah Potiphar's business, Anda ngerti? Para pemilik mantra ini itu harus guanteng, teng. Sungguh, saya punya teman very handsome. Saya bisa tunjukkan aja. Ganteng tenan. Dulu ini live ini gak bisa. Ya, bilanglah saya nomor 3 lah. Ini nomor 1-nya. Ya. Cuman teman-teman saya bilang, begitu buka mulut saya nomor 1. Saya dianugerahkan Tuhan suara bass yang enak didengar katanya. Terima kasih Papa Mama. Ya. Karena sudah memproduksi saya di bulan purnama sehingga suara saya seperti ini. Dan dia ini asal terkatup mulutnya, dia pakai kacamata ya cuman gini aja, 1,2 M. Mek ngene tok lho. Edan nih. Gila. Ya, terus dia bertopang dagu gini. Bayaran 600 juta. Saya heran sekali. Dan terakhir saya lihat ya kan, dia punya apartemen di Hong Kong, di England, London, Inggris, dan sekarang saya tahu kerjaannya apa. Loh. Yanto. Hah? Joko kah? Maafkan saya yang sama-sama. Kok bisa loh? Kok bisa? My friend. The ghost of my past. How you can end up, bagaimana bisa berakhir dengan jeruk makan jeruk? Hah? Banana. Apakah kita akan tiru cara kerjanya seperti itu? Adik, kamu mau diberkati banyak? Ini, mana ada? Enggak bisa. Buah, pohon, tidak seperti itu. Jadi apapun pergumulanmu, umat Tuhan. Begitu kamu disabdakan oleh Raja di atas segala raja kita. Kamu kalau kerja, kalau hidup di marketplace seperti pohon yang menghasilkan buah. That's all. Cukup, gak usah baper. Fokus, hasilkan buah. Susah hatimu, tetap maju, hasilkan buah. Dicurangi, tetap perhatikan, hasilkan buah. Kamu tetap saat teduh itu akar. Kamu baca firman Tuhan itu akar. Kamu tetap melayani walaupun hatimu susah itu batang. Ya, kamu tetap sukacita tersenyum itulah daun. Tempat fotosintesis terjadi. Amin. Ya, mungkin kamu patah hati, apakah perlu semua orang tahu? Pak, terlanjur tak share di medsos. Ya gundulmu goblok. Patah hati kok di-share. Iya tak? Enggak usah. Lah ini barang-barang yang dulu dari mantan ini dikembalikan semua apa dijual? Terserah. Gak usah tanya, yang penting berbuah. Aku sebenarnya gengsi tak balik ini, tapi ini mahal ya. Ya dia dipek. Ngono ngangel.
Bilang kiri kanan, berhenti baper kamu tuh. Dulu caper, lalu baper. Kapan berbuahnya? Mengerti katakan amin. 1 Korintus 9:18 itu isinya kira-kira seperti ini. Paulus tanya, lalu apa upahku? Apa upahku memberitakan Injil Kristus, kata Paulus. Upahku adalah aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Bisakah kamu hidup seperti itu? Seperti orang Kristen yang hidup di masa penganiayaan, Kisah Rasul mula-mula ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Aku kerja, upahku adalah aku boleh kerja, siap tanpa upah. Kamu kalau bisa mencapai level seperti itu, kamu akan transform. Kamu akan transform. Kamu akan begitu tajam, begitu kualitas apapun yang kamu pegang. Kamu akan mempunyai OCD. Kok OCD ya? Sebenarnya saya mau bilang, ikre. You know what does it mean ikre? Ya apa ya? Rasa risih yang positif dulu. Yang bukan hanya punyanya orang perfeksionis. Bukan. Tapi kalau ngerjakan sesuatu itu perindu yang terbaik. Ikigai, kaizen. Wah, ini firman Tuhan diambil orang Jepang. Yes. Musisi yang tugas maju ke depan. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya tutup demikian. Kalau kita ini masih budak, sudah tidak budak, tapi mentalnya budak, kita adalah mempunyai work, yakni pekerjaan. Karena itu fungsinya orang diperbudak, supaya dipekerjakan. Ciri-ciri budak adalah apa? Dia tidak bisa menilai dirinya sendiri, betul tidak? Hidupnya dipegang oleh majikannya. Dan sebagai hasilnya, setiap hari tiap kerja, dia akan memerenggut. Itu kenapa dia harus dikendalikan dengan cambuk dan teriakan hukuman. Lebih cepat, lebih cepat. Jadi siapapun kita, kalau kita kerja harus diawasi. Masih harus diingatkan terus. Ya, sukanya curi-curi jam kerja, bertobat kita. Itu mental budak. Apa bedanya work and job? Ya. Halo? Yang tertarik katakan amin. I work, I have a job. Ya. Apa bedanya? Job adalah profesi. Job means gak sekedar work, gak sekedar kerja. Hey Ji, kamu lakuin apa hari ini? Budak. Oh, enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Ya, dia akan bilang, aku gamer. Gamer. Ya, jadi kamu main-main sama anak-anak cewek gitu. Oh bukan. Kan gitu. I have a job. Pan, kamu di mana? Ngejob dulu B. Nah, jadi apa? Budak. Enggak. Kalau ngejob itu ada profesi yang spesifik. Kamu ngapain? Masak, nyanyi, musik, kamu yang mana? Work, job, dan yang ketiga ini yang sering disebut tanpa mengerti artinya apa? Bisnis. Kedap-kedip koyo iwak. Yang mengerti katakan amin. Yang belum mengerti tapi lumayan mengerti katakan amin. Anda ngerti, work itu susah. Ya, kamu harus naik level. Bisa jadi naik levelnya caranya bagaimana? Tajamkan buahmu. Hanya buah terbaik yang ada di meja raja. Ya, saya diundang oleh seorang big boss di Surabaya. Dia punya kulkas 1,5 meter khusus untuk buah. Kaleb sini, ya Om, dilihat ini baru ini, import nih, belum banyak yang punya ini. Ya, ini akan menjaga kualitas buah sampai 1 bulan ke depan. Dibuka, wedian, buah semua, berbagai macam warna. Wah gila, nyenengin banget bro. Iya kan, lu ada
Semuanya saya lihat mereknya, semuanya dari kebun buah terbaik. Kamu mau naik level dari work ke job, specifying your skill, tajamkan your skill. Jangan suka, aku semua bisa Pak, ngedrum bisa, keyboard bisa, ngebass bisa. Bisa apa? Bisa separuh. Berapa lama belajar? 2 minggu. Edan. Tidak mungkin jadi apa-apa kamu. Mengerti, katakan amin. Nanti saya teruskan sore. Terakhir, apa bedanya bisnis? Bisnis adalah ketika kamu punya pekerjaan yang spesifik dan bisa kamu tinggal kapanpun. Salim kalau dengerin seneng banget ini. Belum terlalu kaya tapi udah punya bisnis. Ya. Ya, berbahagialah anak-anak yang sudah punya bisnis. Ya, kamu gak diikat oleh pekerjaan itu bisnis. Kalau kamu diikat, kamu masih bekerja, belum bisnis. Belum. Dan kalau kamu diikat pekerjaanmu, terenggut sukacitamu, kamu budak. Tapi kalau kamu terikat pekerjaanmu, tapi kamu sukacita, puji Tuhan, congratulations, kamu paling employee, pegawai yang sayang Tuhan dan disayang Tuhan. Tapi kalau tidak ada kamu, pekerjaanmu berhenti, belum bisnis. Bisnis tidak ada kamu, tetap jalan. Anda ngerti pohon belimbing muluh itu? Ya, apakah butuh pengawasan? Opa oma anaknya 5, dia tanam nomor 2. Supaya mantengin terus. Ayo rajin ayo. Hari ini sudah minum air belum? Akar, enggak, itu ditinggal saja. Yang mengerti katakan amin. Menarik bukan? Kalau kamu punya pekerjaan, gak ada kamu, gak jalan, itu belum bisnis. Dan saya nasihatkan, seiring umurmu bertambah, kamu harus minta hikmat, pewahyuan, hidayah yang dari Tuhan. Supaya pekerjaanmu transform into bisnis. Kalau enggak, ya kamu enggak akan punya banyak quality time dengan Tuhan, dengan keluargamu, dengan orang yang kamu sayangi. Tiba-tiba kamu burning, capek karena kamu kerja terus. Tapi enggak ada maknanya. Saya ngonselingi banyak orang hatinya pahit getir gara-gara seperti itu. Dan akibatnya apa? Sumbu pendek, gampang marah, gampang tersinggung, undur dari Tuhan ala kadarnya. Mengerti katakan amin? Perlahan bangkit berdiri.